Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang malam hari ini satu sukacita kita boleh berjumpa kembali dalam podcast Renungan Sosyanim ya. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita semua. Karena itu malam hari ini mari kita akan berdoa untuk mengawali podcast kita renungan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ada lagi menerima, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman yang kami terima dapat tertanam dalam tanah hati yang kami yang terbaik, untuk kembali Tuhan Yesus bertumbuh, menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan podcast kami renungan pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan kembali berikan judul ya seperti yang pernah saya sampaikan tentang The Voice. Malam hari ini kita ada di dalam judul firman Tuhan, renungan ya tentang The Voice part 2 ya. Saya akan ajak kita sama-sama kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yoel 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kembali menyinggung tentang the voice ya, tentang suara. Dan malam hari ini kita akan sedikit belajar, saudara. Saya akan sedikit menyampaikan pelajaran tentang suara ya, suara tetapi lebih pada suara sangkakala. Ya, saudara tentu tahu tentang sangkakala ya. Beberapa tahun yang lalu pernah dihebohkan dengan suara sangkakala yang terdengar ya. Dan malam hari ini sedikit kita akan belajar tentang suara sangkakala ya. Saudara, sangkakala ini pada Perjanjian Lama pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya saudara, sangkakala ini digunakan untuk memberikan tanda kepada suku-suku Israel ya, kepada bangsa Israel ya. Jadi setiap suara sangkakala ini dibunyikan atau ditiup ya, maka orang Israel harus mendengar dengan baik bunyi yang ditiup oleh orang-orang yang telah dipilih untuk meniup sangkakala ini ya saudara. Kalau saudara pelajari ya, ada beberapa macam tiupan sangkakala ya. Jadi ada beberapa bunyi yang harus kita mengerti maknanya sebagai orang Israel pada saat itu ya. Kalau ada tiupan sangkakala maka mereka harus memperhatikan baik-baik berapa kali sangkakala itu ditiup, atau durasi panjang atau pendeknya sangkakala itu ditiup ya. Jadi orang Israel harus memperhatikan baik-baik ketika sudah terdengar ada bunyi sangkakala ya. Jadi malam hari ini saya akan sedikit saja ya, tidak terlalu akan meluas ya, tetapi saya akan sedikit menyampaikan tentang suara ini saudara. Ya, terkadang ketika bangsa Israel mendengar ada tiupan sangkakala ya, ada makna-makna yang menyatakan bahwa bangsa ini harus siap untuk berperang. Ya, ketika tiba-tiba suara ini diperdengarkan untuk berperang, maka bangsa Israel harus segera bersiap untuk berperang. Ya, jadi betapa pentingnya bangsa Israel harus mendengarkan baik-baik arti atau makna dari tiupan sangkakala. Ya.
Dan tentu sebagai orang percaya kita pun hari-hari ini ya belajar tentang sangkakala. Kalau pada zaman perjanjian lama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya sangkakala ini menjadi tanda bagi orang Israel. Apakah mereka harus berperang atau mungkin mereka harus beribadah karena Tuhan hadir ya. Sangkakala ini terus diperdengarkan dan mempunyai makna masing-masing dalam setiap tiupan. Ya, jadi bangsa Israel harus memperhatikan baik-baik apa yang mereka dengarkan. Ya, di akhir zaman juga saudara, di dalam kitab Wahyu kalau saudara pelajari di dalam Wahyu pasal yang ke-8 saudara, dan ayat yang ke-6 dikatakan, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ya, saudara-saudara perhatikan, ya, ada sangkakala yang akan ditiup. Dan berbicara tentang sangkakala, ketika sangkakala itu ditiup, maka itu menjadi tanda, saudara. Jadi suara yang kita dengar itu adalah tanda. Ya. Tanda yang harus kita perhatikan baik-baik hari-hari ini. Kita harus memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan kalau saya bawa kita lihat tentang tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan, maka sangkakala yang diperdengarkan ya itu harus kita perhatikan baik-baik. Ya, kalau di bagian lain ada firman Tuhan yang mencatat tentang Tuhan datang itu seperti pencuri yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi firman Tuhan di bagian lain juga dikatakan kedatangan Tuhan itu diberikan tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Semua tertulis, tercatat dalam firman Tuhan. Ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Ya, jadi berbicara tentang sangkakala, ya, berbicara tentang tanda yang harus kita perhatikan. Harus kita dengar baik-baik. Berbicara tentang firman Tuhan yang harus kita dengar baik-baik, karena setiap tanda ini, setiap firman yang kita terima, itu akan mengarahkan kita untuk terus berjalan sampai pada kedatangan Tuhan. Ya, kita sedang bersiap-siap menyongsong kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Dan malam hari ini biar renungan yang kita terima juga membuat saya dan saudara tidak membiarkan bunyi ini atau suara Tuhan ya menjadi suatu hal yang kita anggap biasa-biasa saja, sehingga ketika ada bunyi atau suara sangkakala yang kita dengar mungkin yang harus membuat kita bersegera saudara, karena ada hal yang mendesak, maka kita harus juga segera bergerak ya sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak memperhatikan suara Tuhan lewat firman yang kita terima, lewat renungan yang kita terima. Tetapi mari kita mempersiapkan telinga kita, hati kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, seperti ayat yang menjadi ayat pokok kita pada malam hari ini, dikatakan ketika Tuhan memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang, tetapi dikatakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Jadi biar ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, biarlah umat-umat Tuhan selalu siap mendengarkan suara Tuhan. Selalu ada dalam keadaan siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, malam hari ini kita ada dalam renungan, biarlah setiap umat-umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan renungan ini disampaikan, biar kita juga bersiap-siap dalam melihat setiap tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita
ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap hal-hal yang terjadi hari-hari ini, kata firman Tuhan, setiap hal-hal yang terjadi, Tuhan sudah berikan apa yang Tuhan ingin kerjakan itu, Tuhan sudah katakan kepada nabi-nabinya. Dan saya percaya hari-hari ini firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar, itu berasal dari suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau, harus kita perhatikan baik-baik supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi malam hari ini, jemaat Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan podcast Renungan Sosianim, mari biar kita lebih peka lagi, ya, peka terhadap suara Tuhan. Hari-hari ini biar saya dan saudara semua jemaat Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan yang akan menuntun kita pada perlindungan Tuhan. Dan saya percaya dalam keadaan-keadaan yang semakin hari-hari ini bertambah sulit, tetapi perlindungan Tuhan menjadi milik bagian saya dan saudara. Umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini biar menjadi satu sukacita lagi setiap kita menerima renungan. Biar hati kita bersukacita karena Tuhan sedang memberitahukan suaranya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan menjamin perlindungannya bagi saya dan saudara. Oleh karena itu malam hari ini biar hati kita penuh dengan sukacita dalam peristirahatan kita juga. Ya Tuhan menjaga, melindungi saya dan saudara. Dan keberkatan Tuhan menjadi milik bagian saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dalam doa pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, renungan yang boleh kami terima. Walaupun sederhana, tetapi kami tahu tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan sedang Tuhan terus kerjakan ya Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan tolong kami agar kami pun mempunyai telinga yang peka terhadap suara atau tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini dan kami percaya Tuhan malam hari ini pun menjadi malam yang diberkati oleh Tuhan karena Tuhan selalu menjaga, melindungi kami umat-umat-Mu. Terima kasih berkati kami yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang ada dalam persoalan masalah pribadi rumah tangga Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan Tuhan yang menolong terlebih khusus bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua umat-umat-Mu. Tuhan pun jaga lindungi. Biarlah Tuhan semua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Dan kami sudah terima renungan firman-Mu. Dan biarlah itu tertanam dalam hati kami berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sosianim bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya.
ada